Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nur Hasanah dari Prodi Perbankan Syariah semester 4A, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya. Video ini saya buat untuk memenuhi salah satu tugas pada mata kuliah Statistik 2 dengan dosen pengampu Ibu Hasnita, SSI, MSI. Dalam video ini saya akan membahas mengenai pengenalan aplikasi SPSS versi 25. Sebelumnya saya akan menjelaskan mengenai SPSS. Adapun SPSS merupakan singkatan dari Statistical Package for the Social Science atau juga Statistical Product and Service Solution. SPSS adalah sebuah program aplikasi yang memiliki kemampuan untuk analisis statistik cukup tinggi serta sistem manajemen data pada lingkungan grafis dengan menggunakan menu-menu deskriptif dan kotak-kotak dialog yang sederhana sehingga mudah dipahami untuk cara pengoperasiannya. SPSS menyediakan library untuk perhitungan statistika dengan antarmuka interaktif yang menjadikannya sebagai software analisis data tingkat lanjut paling populer di berbagai universitas, instansi, dan perusahaan. SPSS ini pun dirilis pertama kali pada tahun 1998 oleh SPSS Inc. Kemudian, sejak tahun 2009, SPSS diakuisisi oleh IBM Corporation sebagai software IBM Analytics. Software ini pun disebut IBM SPSS Statistik. Adapun bahasa pemrograman SPSS adalah Java. SPSS tersedia untuk platform sistem operasi Microsoft Windows, Linux, dan Mac OS. Adapun beberapa contoh penggunaan SPSS yang pertama adalah melakukan riset pemasaran atau market research, kemudian analisis data survei atau kuesioner, kemudian populer digunakan untuk penelitian akademik mahasiswa, populer digunakan untuk keperluan pemerintah seperti lembaga BPS, data mining, membantu untuk pengambilan keputusan suatu perusahaan, penelitian kesehatan masyarakat, mendokumentasikan data, representasi data statistik, memprediksi suatu kejadian time series, dan lain-lain sebagainya. Baik, mengenai pengenalan aplikasi SPSS versi 25 ini, ketika kita membuka suatu SPSS, tampilannya akan seperti ini. Ada data editor, dan ada juga outputnya. Di sini adalah tempat keluaran atau output dari analisis yang telah dilakukan pada data editor ini. Baik, kita minimize dulu. Kemudian di sini tempat beberapa menu. Kemudian di sini terdapat beberapa menu. Pertama, menu file. Jadi menu file ini berfungsi untuk menyimpan, membuka atau membuat file baru dan lain-lain sebagainya. Di sini kita juga dapat mengimport data yang berasal dari data Excel, CSV data, text data, dan lain-lain sebagainya. Selain itu, save recently used data yang berisi file data yang pernah dibuka sebelumnya, sedangkan recently used file berisi list file secara keseluruhan yang pernah dikerjakan. Selanjutnya adalah menu edit. Jadi, menu edit ini berfungsi untuk mengubah, memperbaiki, atau menyalin data. Jadi untuk melakukan pengeditan pada operasi SPSS serta pengaturan option untuk konfigurasi SPSS secara keseluruhan. Seperti yang kita lihat ada undo, redo, cut, copy, paste, dan lain-lain sebagainya. Selanjutnya adalah menu view. Menu ini berfungsi untuk mengubah tampilan toolbar, yaitu ada status bar, toolbar, menu editor, kemudian font untuk mengatur jenis, ukuran font, dan lain-lain sebagainya. Kemudian menu data yang digunakan untuk mengklasifikasikan, mendefinisikan, dan mengatur data serta variabel. Selanjutnya adalah menu transform.
yang digunakan untuk mentransformasi data. Selain itu juga melakukan perubahan-perubahan atau penambahan data. Misalkan di sini ada compute variable. Jadi dapat menghitung variabel. Kemudian ada record untuk mengganti nilai pada kolom variabel tertentu atau merubah variabel baru. Kemudian ada rank case, itu mengurutkan data dan lain-lain sebagainya. Kemudian menu analis. Jadi menu ini merupakan menu yang paling penting kita ketahui karena disinilah inti dari SPSS. Menu inilah yang paling sering digunakan dalam penelitian untuk melakukan analisis data yang telah kita masukkan. Semua pemrosesan dan analisis data dilakukan dengan menggunakan menu correlate, compare, match, regression. Misalnya, pada deskriptif statistik, jadi kita dapat mengetahui frekuensinya, kemudian deskriptifnya, dan lain-lain sebagainya. Kemudian kita juga dapat menggunakan correlate. Jadi korelasi ini untuk mengetahui hubungan antar variabel. Regresi untuk mengetahui hubungan pengaruh antar variabel. Kemudian untuk statistik non-parametrik, peramalan, dan banyak fungsi lainnya. Menu selanjutnya adalah menu graph. Digunakan untuk menampilkan data dalam bentuk grafik atau chart. Nah, di sini kita dapat memilih grafik apa yang akan kita gunakan. Misalkan, ada grafik garis, lingkaran, dan lain-lain sebagainya. Nah, penggunaannya ini tergantung dari tujuan penelitian. Kemudian, di sini ada menu tambahan. Kemudian ada menu help. Jadi menu help ini akan membantu kita dalam mengetahui SPSS. Selanjutnya adalah di sini ada menu yang merupakan menu ringkasan dari menu inti. Kemudian pada pojok bawah ini kita dapat lihat di sini ada dua kamar, ada variabel view dan data view. Variabel view ini digunakan untuk membuat nama variabel, sedangkan data view merupakan tempat menginput suatu data. Misalkan, kita ingin menginput suatu data pada SPSS. Hal yang pertama kita lakukan adalah membuat nama variabelnya. Jadi, untuk nama variabel ini, kita tidak dapat menggunakan spasi, jadi harus menggunakan garis bawah atau underscore. Untuk tipe, bisa kita sesuaikan dengan data yang kita input, misalkan numerik, data dalam angka, koma, data angka dengan pemisah koma, dot, jika datanya itu dalam bentuk angka dengan pemisah koma, kemudian data angka dengan tampilan notasi matematik, kemudian untuk date ada data tanggal, kemudian dolar dengan tampilan dolar, ada custom currency, dapat dilihat data angka dengan tampilan mata uang tertentu. Kemudian ada string, jadi ini data teks atau non-angka. Kemudian ini panjang karakternya. Kemudian yang terakhir adalah data hanya angka diawali dengan angka 0. Kemudian pada label ini dapat menggunakan spasi untuk penulisannya. Kemudian value. Value ini umumnya digunakan untuk data nominal atau ordinal untuk merepresentasikan suatu nilai numerik sebagai label. Kemudian ada missing, ini untuk penanganan data yang tidak ada. Untuk kolom, ini menentukan panjang tampilan data pada data view. Kemudian ini untuk menentukan tampilan data apakah rata kiri, kanan, atau tengah. Kemudian ada measure untuk menentukan tipe datanya dan tipe ukurannya.
sesuai tipe pengukurannya. Rule ini digunakan untuk menentukan peranan variabel dalam melakukan analisis data. Jadi, ada input, variabel yang merupakan variabel independen, target, variabel dependent, non, itu tanpa peranan. Kemudian ada partition, variabel akan dilakukan partisi data menjadi sampel terpisah, dan ada split. Nah, pada data view, ketika kita mengatur panjang kolom pada data view ini, maka akan secara otomatis pada panjang kolom yang ada pada variabel view juga akan berubah. Nah, demikian pengenalan SPSS yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan, semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.